Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Nurgiman dari Prodi Sistem Informasi semester keempat Universitas Terbuka dengan NIM 0517299923. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari algoritma dan pemrograman, yaitu membuat program perhitungan gaji karyawan beserta lemburnya. Baik, langsung saja masuk ke praktikumnya, yaitu saya sudah membuat flowchart-nya untuk memudahkan dalam pengerjaan logikanya. Seperti ini. Baik, langsung saja sebagai panduan. Baik, langsung saja kita buat. Pasti udah. Langsung saja buat di sini perhitungan.java deklarasi kelas. Kita buat Java importnya, import scanner, import java.util.scanner. Oke, langsung kita buat public staticnya. Langsung saja kita buat deklarasi scannernya ya. Scanner in dengan nama input new scanner system.in. Selanjutnya kita buat juga deklarasi lanjut untuk fitur do while-nya. String lanjut. Baik, langsung saja kita masuk ke do while. Do do. Baik. Nah, kita deklarasikan stringnya, string golongannya di sini. String golongan integer jam lembur. Deklarasi jam lemburnya. Kita jauhkan while-nya. Oke. Lanjut, kita buat judulnya di sini program menghitung penghasilan karyawan. Begitu saja. Program menghitung penghasilan karyawan. Oke. Jangan lupa di sininya kasih in. Langsung saja kita masuk ke validasi golongan ya. Validasi golongan. Dengan perulangan while selagi true. Maka di sini while true. Shout masukkan golongan. A, B, C. Oke. Selanjutnya kita deklarasikan golongannya sebagai agar bisa memasukkan input ke dalam terminal. Yaitu input.next line. Dan trim. Agar bisa mentolerir bila mana user memasukkan spasi yang tidak perlu saat menginput data. Dan juga to uppercase untuk mentolerir bila mana user juga memasukkan huruf kecil atau huruf besar. Langsung kita buat kondisionalnya di sini if
golongan dot equal objeknya A dan golongan dot equal objeknya B dan golongan dot equal objeknya C, maka break di sini. Maka break ya. Dan else, dan jika tidak, maka should. Maaf. Typo saya. Else, print line, jika tidak, golongan tidak valid. Harap masukkan A, B, atau C. Baik, untuk validasi golongan selesai. Selanjutnya kita validasi jam lembur. Ya, kasih judul validasi jam lembur. Maaf, seyogianya validasi kita harus pakai perulangan. While true, apa sih ini? While true, should, masukkan jam lembur. Masukkan jam lembur. 0 jika tidak lembur. Oke. Selanjutnya kita buat kondisional di sini. Jika input has next line, has next integer. Ya. Untuk dapat menginput integer. Has next integer, maka jam lembur dapat diinput sebagai integer. Input.next in. Dan dan jangan lupa kasih break ya. Perulangan selesai sampai di sini. Dan jika tidak akan ada pesan jam lembur tidak boleh nih. Maaf. Sebelum sampai sana kita harus deklarasikan harus membuat perulangan kondisional lagi, yaitu jika jam lembur lebih dari sama dengan 0, maka perulangan break ya. Maka dapat diinput dot next line. Dapat diinput dan perulangan break sampai di sini. Oke. Maaf, ini hapus dulu. Dan jika inputan kurang dari 0, maka akan ada pesan inputan atau jam lembur gitu aja. Jam lembur tidak boleh negatif. Oke, selesai. Dan kita buat kondisi lagi di sini.
Jika, maaf, bukan di sana, harusnya di sini. Iya, di sini. Oke. Jika inputan tidak bulat, maka akan ada pesan input harus bilangan bulat. Oke. Baik. Dan akan ada input lagi di sini. Input dot next. Oke, selanjutnya kita masuk ke, maaf, terlalu jauh ya. Ringkasan input. Ringkasan input dengan data seperti berikut. Data karyawan. Sort lagi, golongan. Yang tadi ditamakan variabel golongan. Golongan. Sort lagi di sini. Jam lembur. Jam lembur. Oke. Ringkasan input sudah jadi. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan gaji pokok ya. Oke. Perhitungan gaji pokok. Kita deklarasikan dulu gaji pokoknya. Gaji pokok. Oh, langsung saja. Jika golongan equal A, jika golongan equal A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Ya, sip. Dan jika else if golongan dot equal B, golongan equal B, maka gaji pokok sama dengan 6,5 juta. Dan sisanya, yaitu golongan C, gaji pokok sama dengan 9,5 juta ya? 9,5 juta. Baik, perhitungan gaji pokok sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan gaji lembur ya. Sini saja. Itu lagi. Oh, maaf. Salah. Salah seles. Sini. Perhitungan gaji lembur. Deklarasikan dulu dengan tipe data double. Persentase lembur. Oke. Jika jam lembur sama dengan 1, maka persentase lembur sama dengan 0,30. Else if jam lembur sama dengan 2, persentase lembur sama dengan 0,32. Maaf, saya sendawa. Dan else if jam lembur sama dengan 3 jam sama dengan 3
3 jam, maka persentase lembur sama dengan 0,34. Yuk, selanjutnya kita masuk lagi jika jam lembur sama dengan 4 jam, maka persentase lembur sama dengan berapa ya 4 jam tuh? 36, 0,36. Dan else if jika jam lembur lebih dari sama dengan 5, maka persentase lembur sama dengan 0,38. Dan masukkan lagi bila mana user memasukkan 0. Kita buat kondisi di sini. Persentase lembur sama dengan 0. Oke, selesai. Untuk perhitungan gaji lembur, selanjutnya kita menghitung total penghasilan ya. Hitung total penghasilan dengan tipe data double saja. Double, kita pertama-tama gaji lembur dulu. Gaji lembur sama dengan gaji pokok ditambah, bukan ditambah ya, dikali harusnya. Dikali persentase lembur yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, tipe data double lagi. Total penghasilan. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, beres. Selanjutnya kita masuk ke output hasil. Output hasil. Kita buat dulu tagline-nya. Maaf. Rincian penghasilan. Oke. Masuk lagi out. Gaji pokok. Gaji pokok. Gaji pokok. Out. Gaji lembur. Maaf. Gaji lembur. Gaji lembur. Oke. Selanjutnya total penghasilan. Terakhir, total penghasilan. Total penghasilan. Oke, di sininya kita buat untuk terakhir. Di mana ingin melanjutkan program perhitungan atau tidak. Karena ada pertanyaan terakhirnya di sini dengan pertanyaan apakah ingin menghitung lagi, tanda tanya dan jawabannya antara ya atau tidak. Kita selesaikan lanjut yang tadi input.next line ya, kita pakai next line, dan trims yang tadi juga to uppercase. Yo, selesai. Selanjutnya kita menyelesaikan do while-nya, yaitu selagi ingin lanjut equalnya y, maka should, maka jika tidak, maka jika kita pilih T, program selesai. Terima
Terima kasih. Dan jumpa terakhir input.close. Oke, program kita sudah selesai. Mari kita tes. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes dulu dengan golongan A. Misalkan golongan A dengan lemburnya 1 jam. Oh, dengan output seperti ini. Data karyawan golongan A. Jam lembur 1, rincian penghasilan, gaji pokok 5 juta, gaji lembur 1,5 juta, total penghasilan 6,5 juta. Dan apakah Anda ingin menghitung lagi? Ya pasti kita menghitung lagi, yaitu jika golongan B dengan lembur, anggap saja lebih dari 5 jam ya, kita ambil 9 jam. Golongan B dengan ambil 9 jam. Oke. Gaji pokok golongan B 6,5 juta dengan gaji lembur 2,4 juta. 2,4 juta sekian dan total penghasilan hampir mencapai 9 juta. Oke. Dan kita akan melanjutkan lagi jika golongannya kita di luar ABC. Kita masukkan golongan G. Oh, program ada alert di sini. Golongan tidak valid, harap masukkan A, B, atau C. Oke, kita masukkan aja golongan C lah. Dan juga kita tanpa lembur. Oh, kalau tanpa lembur 0 dan penghasilannya tetap sama. Oke, kita lanjut sekali lagi. Berapa kali lagi lah. Kita lanjut masih dengan golongan C. Dan jika jam lemburnya kita masukkan sembarang, misalkan kita masukkan huruf H, gimana hasilnya? Oh, input harus bilangan bulat. Oke, kita masukkan bilangan. Kalau misalkan bulat pun, negatif 1 pun bulat ya. Mari kita masukkan negatif 7. Oh, jam lembur juga tidak boleh negatif. Jadi, kita masukkan bilangan 10 jam saja. Oke, dengan golongan C, penghasilan 3 juta. Jam lembur 3 juta, total penghasilan 13 juta. Luar biasa. Dan apakah Anda ingin menghitung lagi? Tidak. Selesai. Oh, dengan begitu program selesai. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.